Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Shalawat atas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam bening hati kaum muslimin yang dirahmati Allah. Beragama ini tidak hanya mengatur bagaimana hubungan kita sebagai makhluk kepada Allah sebagai kholiknya, sebagai pencipta. Agama tidak hanya mengatur hablum minallah, tetapi juga mengatur hablum minan nas. Apa-apa yang terkait dengan hablum minan nas juga akan berdampak dengan hablum minallah. Sehingga dibuatlah keseimbangan aturan tersebut dalam sebuah syariat agama ini, mengatur tentang hablum minallah dan juga mengatur tentang hablum minan nas. Ketika kita sholat misalnya, maka ibadah ritual ini sebagai bentuk dialog kita sebagai hamba, sebagai makhluk kepada Allah sebagai kholiknya. Hubungan hablum minallah. Atau ketika kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, maka ini salah satu cara yang Allah berikan kepada kita, kepada makhluk-makhluk pilihannya, yaitu hamba-hamba beriman, untuk semakin dekat dengan Allah. Jika ibadah kita sudah istiqomah dilakukan, sholat yang 5 waktu sudah kita jaga dengan baik, ditambah dengan sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan ibadah yang lainnya, maka hal itu belum juga menjadi sebuah rujukan sempurna dalam beragama. Karena harus ada yang dihasilkan dari ibadah yang kita lakukan terkait dengan hablum minan nasnya. Seperti Allah sampaikan dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kaum muslimin, mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar itu bicaranya adalah hablum minan nas. Tetapi ketika aqimis sholah, itu bicaranya hablum minallah. Ada keseimbangan. Jika ada seseorang yang hablum minallahnya bagus, itu hubungan kepada Allahnya dengan ibadah ritual yang dilaksanakan bagus, maka itu belum menjamin bagi dia. Sebelum itu diterjemahkan menjadi hablum minan nas yang baik. Insyaallah. Saya ingin membacakan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah fi isnadihi hasan. Derajat hadis ini hadis hasan, sebagai perenungan buat kita yang sudah tekun sholatnya, yang sudah rajin sholatnya, yang sudah dijaga dengan baik yang 5 waktunya. Mari kita renungkan hadis ini. Apakah sholat yang kita lakukan sudah sampai kepada Allah dan diterima Allah sebagai amal soleh kita? Atau boleh jadi jangan-jangan sholat kita belum sampai kepada Allah, sehingga belum dicatat sebagai amal soleh kita. Jangan-jangan sholat kita terhalang. Jangan-jangan sholat kita ada tameng yang menghalanginya untuk naik menuju Allah. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan mentok, sehingga Allah belum menerima ibadah kita ini. An Ibni Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah ridhoi dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran.
Rasulullah bersabda, ada 3 macam orang yang solat mereka itu tidak sampai kepada Allah. Bahkan sejengkal pun tidak mampu melewati atas kepala mereka. Solatnya rajin, solatnya tekun, solatnya taat, tapi terhalang. Sejengkal pun tidak melewati kepalanya, apalagi sampai kepada Allah. Ada orang-orang yang rajin solat, taat solatnya, tetapi solatnya mentok. Ada tameng yang menghalanginya untuk sampai kepada Allah. Ada 3 orang kata Rasulullah. Yang pertama Rasul menyebutkan rajulun ama qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki mengimami suatu kaum dan yang diimami membencinya. Laki-laki jadi pemimpin suatu kaum yang dipimpin benci kepadanya. Dalam tafsir hadisnya dijelaskan, sebab kebenciannya adalah karena kezaliman. Laki-laki jadi pemimpin dan dia berbuat zalim kepada yang dipimpinnya. Kemudian yang dipimpinnya membenci dia, yang sebab kebencian mereka karena kezaliman pemimpin itu. Maka laki-laki yang demikian, solatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak akan naik di atas kepala mereka sampai dia menghentikan kezalimannya dan mendapatkan maaf dari yang dizaliminya. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Laki-laki minimal memimpin keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika laki-laki memimpin keluarganya dan yang dipimpin di dalam keluarga itu ada yang benci kepadanya, sebabnya karena zalim. Ini digaris bawahi. Karena kezaliman. Kenapa digaris bawahi? Karena ada kasus seseorang membenci seseorang tapi sebabnya tidak jelas. Ada seseorang gak suka kepada seseorang, ada seseorang benci kepada seseorang, tapi gak ada sebabnya. Dia tidak pernah dizolimi, dia tidak pernah disakiti, dia tidak pernah dirugikan, tapi ternyata kemudian dia tidak suka kepadanya, dia benci kepadanya, tanpa sebab dia membenci seseorang. Di hadis ini, maknanya adalah laki-laki yang menjadi pemimpin dan dia zalim ketika memimpin terhadap yang dipimpinnya. Yang dipimpin kemudian membenci dia, maka laki-laki tersebut solatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak akan naik di atas kepala mereka. Na'udzubillah. Yang kedua kata Rasulullah, mereka-mereka yang solatnya terhalang untuk sampai kepada Allah. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur di malam hari, padahal hati suaminya masih marah kepadanya. Boleh jadi di siang hari ada ucapan istri yang menyinggung hati suaminya, atau ada sikapnya atau perbuatannya yang tidak enak di hati suaminya. Suaminya diam, tidak memberikan masukan, tidak mengingatkan, tidak memberikan nasihat. Boleh jadi karena kelemahannya, ya, tidak mampu menyampaikan kebaikan kepada pasangannya. Suatu malam dia tidur sama dalam satu kamar, dalam satu tempat tidur yang sama. Mata suaminya terpejam, tapi hatinya masih seperti ini. Masih kecewa, masih kesel, masih sakit dengan ulah istrinya di siang hari. Apa kata Rasulullah? Istri yang demikian, solatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak akan mampu naik di atas kepala mereka sampai dia mendapatkan maaf dan ridho dari suaminya. Masya Allah. Na'udzubillah. Bagaimana jika kasusnya terbalik gitu? Sama saja.
Jika kemudian suami yang berbuat zalim terhadap istrinya, maka sama, sholatnya akan terhalang. Seperti hadis yang pertama tadi, laki-laki menjadi pemimpin. Nah, istri termasuk yang dipimpin. Lah yang kedua disebutkan secara khusus wa mra'atun, seorang istri yang tidur di malam hari namun hati suaminya masih marah kepadanya karena ulahnya di siang hari dan dia belum meminta maaf dan ridho kepada suaminya, maka istri seperti itu sholatnya akan terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, mereka yang sholatnya terhalang, wa akhwani mutasarimani, dua orang bersaudara namun saling bermusuhan. Na'udzubillah. Mari kita renungkan. Saudara dalam tafsir hadis ini dimaknai yang pertama, saudara satu nasab, satu darah, satu keturunan, saudara dekat. Yang kedua, saudara satu akidah, satu keyakinan, satu agama. Kemudian yang ketiga, saudara satu tetangga. Adakah di antara saudara-saudara ini yang sedang bermusuhan? Seminggu dia bermusuhan, satu pekan itulah sholatnya terhalang untuk sampai kepada Allah. Sebulan dia bermusuhan, saling benci, saling menghina, saling mengejek, saling memfitnah, saling menyakiti, maka sebulan itu sholatnya terhalang. Setahun dia bermusuhan dengan memutuskan silaturahim, setahun sholatnya terhalang untuk sampai kepada Allah. Na'udzubillah. Tidak ada orang yang tahu tentang hal ini kecuali hati kita. Mari kita bermuhasabah. Adakah saudara kita yang sedang kita benci dan kita sedang memusuhinya? Adakah silaturahim kita yang sengaja diputuskan dengan keluarga kita sendiri? Adakah tetangga dengan tetangga yang saling ribut, saling menyakiti, saling menjelek-jelekan, saling mengejek, saling menghina? Mari coba kita renungkan hal ini. Apakah kemudian kita tidak cinta dan sayang kepada ibadah kita, kepada sholat kita? Karenanya sholat akan terhalang untuk sampai kepada Allah. Yang terbaik di antara mereka, kata Rasulullah, yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Inilah hal terpenting sebagai ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Wal afina anin nas, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, hal ini akan menghantarkan kita sampai pada rasa yang membahagiakan ketika amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun sudah kita kumpulkan sholat untuk bekal kita menuju Allah. Setiap hari kita laksanakan, sudah bertahun-tahun lamanya kita kerjakan. Bagaimana ternyata jika ada tameng yang masih menghalangi sholat kita untuk sampai kepada Allah? Mari kita buka tameng ini. Bagaimana caranya? Meminta maaf jika kita memiliki kesalahan, maafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf itu perbuatan yang baik, tetapi memaafkan jauh lebih mulia. Ingatlah selalu kebaikan orang lain walaupun sebesar zarrah kepada kita. Lupakan kesalahan orang lain walaupun sekecil apapun. Lupakan. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain agar tidak menjadi ria. Dan ingat selalu kesalahan kita kepada orang lain agar selalu kita meminta maaf kepadanya.
Indah sekali syariat Islam ini buat kita dalam tatanan kehidupan berumah tangga, dalam keluarga, hidup bertetangga, hidup berbangsa dan bernegara. Jika hati ini lapang untuk bisa menerapkan syariat ini, Masya Allah, insya Allah ibadah kita akan aman sampai kepada Allah, diterima Allah menjadi amal soleh buat kita. Mudah-mudahan ini kesempatan, kata Rasulullah, segeralah minta kehalalan kepada saudara kalian saat ini di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadis ini akan menjadi motivasi buat kita untuk menjadikan kualitas kehidupan beragama kita tidak hanya hubungan hablum minallah saja yang dirapihkan, tetapi hablum minannasnya juga dibereskan. Yuk, tidak hanya istri yang dituntut untuk meminta ridho kepada suami, tetapi suami juga sering melafazkan minta maaf kepada istrinya. Tidak hanya anak yang dituntut ayo minta ridho kepada orang tua, tapi justru orang tua juga harus lebih sering minta maaf kepada anak-anaknya. Tidak hanya adik kepada kakaknya, tapi juga kakak kepada adiknya. Tidak hanya bawahan kepada atasannya, tetapi juga atasan kepada bawahan. Tidak hanya pembantu kepada majikan, tetapi boleh jadi majikan juga lebih sering minta maaf kepada pembantunya. Insya Allah sholat kita akan terjaga dengan baik. Jadi kita ingin menyelamatkan sholat kita. Sayang kita kumpulkan setiap hari, berbulan-bulan, berpuluh-puluh tahun, kalau ternyata ada tameng yang belum dibuka. Wa akhwani mutasarimani, jangan ada permusuhan, jangan ada kebencian dengan saudara kita, baik nasab keturunan, baik saudara satu darah, satu akidah, satu keyakinan, satu agama. Kalaupun ada perbedaan dalam tata cara ibadah agamanya, maka tidak menjadikan permusuhan di dalamnya, sama sekali tidak. Itu akan mengancam sholat kita kepada Allah. Mari kita hadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bagus hablum minallah, bagus juga hablum minannas. Mudah-mudahan Allah terima ibadah dan amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.